Salamak bongi lako kita solanasang. Salamak sirampun lante tongkonan sia terampak kamadusenan. Tabe lako toparenge, tabe lako tomak barenta, tabe lako indo ambe, sia tabe lako kita solanasang tu sirampun lan atuyate. Ya tu onoran kami nomban la tolai solanasang mapimpisan na ya mau tu pembukaan. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh jemaat Talmud Penanian. Yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Yang keempat, istirahat. Dan kelima, penutup. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Nah, Gimana caranya? Oh, bisa listrik lah. Ada kesalahan tenis. Ya, malam ini adalah malam ibadah penghiburan di Randan Batu. Jenazah Mama Shirley atau nenek Jeremia sama Jeren dibawa dari Watualu ke sini karena memang katanya waktu masih hidup dia ingin dikuburkan atau dimakamkan di sini di tongkonan keluarga di Randan Batu. Ya, makanya jenazahnya dibawa dari Watualu ke kampung halamannya. Oke, baik. Ada kesalahan tadi sedikit masalah konsisten. iya. La tamaki acara ibadah na kikuat meloke tarapak solanasang ia temai anak ampota ta taatan ni nama dok komelo na malaabi itu kami numban di Pogau. Ketemu la tamaki ibadah na lako ibu pendeta di Sorong tu atu. Sidang pergabungan yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari dalam keheningan pada malam hari ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memohon penghiburan daripada Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita berhimpun menghadap Allah dalam pujian lan pintukna tema parikut. Aku
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 103 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18 secara beralasan tentang realita kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi dia. Dan tempatnya tidak mengenalnya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Atas orang-orang yang takut akan dan keadilannya bagi anak cucu, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Kurangi komi puang na tambai tang torena. Ayub pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Pertolongan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh kami nantikan dan kami rindukan. Ketika hal-hal yang tak pernah kami duga terjadi dalam hidup kami, silih berganti suka dan duka mewarnai perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu. Namun kami percaya tak selamanya Tuhan kami harus menghadapi yang namanya sukacita. Dan tak selamanya kami harus menjalani hidup kami dalam duka cita. Karena sesungguhnya baik suka maupun duka, pertolongan Tuhan selalu beserta dengan kami. Malam ini di pelataran duka cita ini Tuhan, kami sungguh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada segenap rumpun keluarga, anak cucu, yang dimana mereka berduka oleh karena orang tua, ibu kekasih yang mereka kasihi dan mereka cintai pun yang mencintai mereka telah Engkau panggil dari tengah-tengah hidup mereka. Tuhan, dalam duka cita ini kami semua di pelataran duka cita ini membutuhkan kekuatan, lawatan Tuhan
melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami percaya firman Tuhan ini akan meneduhkan hati segenap keluarga, bahkan kami semua. Sehingga suka duka yang akan kami jalani dan sedang kami lalui, kami mampu terus memegang iman kami tertuju kepada Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Buka hati kami Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sungguh mengambil peran yang penting dalam hati dan hidup kami. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungannya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa setia merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan petunjuk dalam langkah hidup kita hari lepas hari. Amin. Sidang pergabungan dan segenap rumpun keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak yang tiba-tiba menangis kepada ibunya untuk minta dibelikan sebuah mainan. Ibu ini menolak membelikannya karena mainan anak ini sudah banyak di rumah. Tetapi si anak terus menangis, si anak menjerit. Dalam pikiran anak itu, semakin dia menangis, semakin dia menjerit, maka pasti ibunya akan mengabulkan apa yang dia mau. Tetapi ibu ini justru membiarkan dia menangis. Yang terjadi, anak ini kehabisan tenaga karena menangis. Dan anak itu merenung apa yang dilakukan oleh ibunya. Si ibu kemudian mengajak anak ini untuk membeli es krim dan memberinya sebuah pengertian. Dan kemudian si anak ini kemudian melihat, memahami perkataan yang disampaikan oleh ibunya ini. Dan anak ini kemudian mengangguk dan berhenti menangis dan kembali pulang bersama ibunya. Saya menceritakan ilustrasi ini kepada kita semua karena percaya atau tidak, sadar atau tidak, reaksi anak yang semacam inilah yang suka ditonjolkan oleh sebahagian orang yang percaya. Ketika semua keinginannya itu
tidak dikabulkan Tuhan, kita memiliki segudang harapan, segudang keinginan. Keinginan inilah, keinginan itulah. Dan ketika badai hidup menerpa, jatuhlah kita. Kita terkejut, kita syok, kita protes, kita bertanya kepada Tuhan. Kita menjerit, bahkan terkadang kita meninggalkan Tuhan. Siapa bilang kita tidak boleh punya keinginan? Kita boleh punya keinginan. Siapa bilang kita tidak boleh punya? Harapan kita kepada anak-anak kita. Kita berharap bahwa anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan kepada kita itu bertumbuh dengan sehat. Bagi yang masih jomblo, punya jodoh yang cantik, wajar. Punya jodoh yang tampan, mapan, wajar. Bagi yang masih jomblo, punya pekerjaan hebat, wajar. Dihormati oleh orang, wajar. Kita bisa sok punya berbagai, kita bisa punya berbagai keinginan. Tapi tidak semua yang kita inginkan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang harus kita catat. Apa yang Tuhan lakukan pada Ayub? Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Bayangkan, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan kesengsaraan menimpa Ayub. Tuhan mengizinkan ini kesengsaraan untuk menimpa Ayub. Apa kesengsaraan Ayub? Anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, penyakit yang menjijikkan melekat di badannya. Bukan hanya itu, semua hartanya habis. Ayub duduk seperti pengemis di jalan. Ayub protes karena dia saleh. Seharusnya orang saleh itu makmur, ya kan? Ya kayak saleh, ya harusnya hidup kita makmur. Kalau kita saleh, seharusnya orang saleh diberkati. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya itu tidak menderita. Semua sudah diberikan Ayub pada Tuhan. Apalagi yang dilakukan Ayub? Setiap pagi Ayub memberikan korban persembahan pada Tuhan. Bahkan ketika anak-anak Ayub melakukan pesta, Ayub selalu mengorbankan satu persembahan kepada Tuhan. Karena Ayub berpikir, kalau dalam pesta yang dilakukan oleh anakku ini, mungkin anakku berbuat dosa. Sehingga saya harus mempersembahkan apa yang terbaik kepada Tuhan untuk menebus segala dosa anak-anak saya. Tapi mengapa Ayub harus menderita? Padahal mintuna menalapugau. Apa yang Tuhan perintahkan telah dilakukan oleh Ayub. Apakah Tuhan tidak adil? Itu pikiran Ayub. Dan mungkin juga kita yang mendengar dan membaca kisah Ayub ini. Saya mengangkat kisah Ayub, saya terinspirasi dari orang tuaku, Bapak C. Dalam ungkapan keluarga di Tengek, dia mengatakan bahwa dia sangat kagum, ya. Dia sangat menjadikan teladan tokoh Ayub ini. Siapa yang tidak kenal tokoh Ayub dalam Alkitab? Kisahnya pun bagi kita pasti sudah di luar kepala. Sahabat-sahabat Ayub ini berusaha mencari letak kesalahan Ayub. Adakah dosa yang Ayub lakukan?
Dan ini membuat hati Ayub kian perih. Bahkan Ayub bertanya, apa sungguh ia berdosa? Tapi bagaimana reaksi Tuhan? Apa reaksi Tuhan? Tuhan diam. Terkadang kita tahu, terkadang kita atau orang-orang pun seperti sahabat Ayub ini, kalau ada masalah, kalau ada musibah, terkadang kita juga seperti sahabat-sahabat Ayub. Kalau orang menghadapi musibah atau orang menghadapi masalah, kita sibuk ke sana kemari mencari apa yang salah, mencari siapa yang salah. Tapi Tuhan tetap diam. Tuhan mengamati dari surga, menanti waktu untuk memberikan jawaban atas apa yang tengah digumuli oleh Ayub, atas apa yang tengah digumuli oleh umat Tuhan. Dalam pasal 38 barulah kita mendengar Tuhan berbicara. Tuhan datang, Tuhan hadir dalam badai. Ya, badai yang dahsyat. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Ayub, tadinya Ayub ini hanya menduga-duga, seperti apa Tuhan? Tapi sekarang dalam badai Tuhan berbicara. Tuhan langsung menantang Ayub. Siapa yang tidak berpengetahuan yang sanggup berbantahan denganku? Itu kata Tuhan. Ini sebuah pertanyaan yang langsung mengena batin atau hati Ayub di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertanya beberapa hal kepada Ayub. Bisa kita baca dalam pembacaan kita mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Apa-apa pertanyaan Tuhan kepada Ayub? Apakah kita boleh berbicara pada Tuhan dalam kesesakan yang kita hadapi? Tentu kita bisa bicara kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan Ayub protes. Kita bisa temukan pada pasal yang ke-37. Tapi semua jawaban dari pertanyaan Ayub ini hanya berujung pada ayat 11. Di situ dikatakan, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Semua perkataan Ayub, semua perkataan teman-teman ini, teman-teman dari Ayub itu menunjukkan kalau mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Keluarga dan jemaat Tuhan, semua pergumulan kita di hadapan Tuhan adalah proses kita mengenal Tuhan yang hidup. Semua pergumulan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, kalau semua yang kita mau dengan mudah kita dapatkan, kapan kita belajar untuk mengenal Tuhan? Kalau mudah kita dapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak akan pernah memahami dan mengerti keinginan Tuhan. Seperti anak-anak dalam ilustrasi saya tadi. Kita tidak akan mungkin bisa berjalan bersama Tuhan kalau kita tidak merasa Tuhan dekat, sekalipun kita menangis. Dan itulah yang terjadi ketika kita bergumul. Tuhan yang kita sembah ini bukanlah Tuhan sebagai patung sembahan yang begitu diberi sesajian langsung melimpahkan kemakmuran kepada kita. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita itu tidak bisa disogok. Jangan sampai kita berkata, saya menginginkan ini dan itu, saya mau sogok Tuhan. Sebelum kita melakukan, Tuhan juga sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Bersama Tuhan, kalau kita merasa bahwa Tuhan dekat, sekalipun kita menangis, disitulah yang terjadi bahwa Allah hadir di tengah pergumulan kita. Tuhan tidak ingin menjadi Tuhan yang ketika kita sedang berada dalam pergumulan lantas simsalabim kita harus menyelesaikan masalah itu, tidak. Ketika kita menginginkan seperti ini, tidak kemudian simsalabim Tuhan mengadakan itu, tidak. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan pun tidak tinggal diam ketika kita tengah berada
Tuhan bergerak, Tuhan berpikir, Tuhan bekerja. Tuhan ingin agar saya, keluarga, bahkan kita semua sungguh mengenal Tuhan yang kita imani dalam hidup ini. Jadi Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi untuk menarik perhatian kita kepada Tuhan dan membuat kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Bukan kita fokus pada apa yang sedang kita hadapi. Karena terkadang kita hanya fokus dengan apa yang tengah kita hadapi. Kita fokus dengan masalah-masalah kita. Kita fokus dengan kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita lupa yang seharusnya ketika kita diperhadapkan atau ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita fokus kepada Tuhan. Mungkin Tuhan diam seperti ibu di dalam ilustrasi tadi, bahkan dalam kisah Ayub. Tapi bukan berarti Tuhan tidak melihat kita. Bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Bukan berarti Tuhan bekerja atau mengamati kita saja. Tapi Tuhan siap memberi jawaban tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Tentu itu susah kita jawab. Waktu Tuhan bukan waktu kita manusia. Tuhan Maha Kuasa dan tidak terselami. Jadi dalam setiap doa yang belum terjawab, kalau kita di tengah berada dalam gumul, kalau dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan belum terjawab, kita berdoa dalam tangis, dalam air mata dan dalam kesulitan hidup, pergumulan hidup, Ayub ingin membagi kita sebuah pelajaran berharga mengenai iman. Iman adalah percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Iman mempercayakan kita bahwa karya Tuhan melampaui akal pemikiran kita manusia. Hikmat Tuhan tidak terselami oleh kita manusia. Dalam setiap gumul yang tengah dihadapi, secara khusus yang tengah dihadapi oleh keluarga pada saat ini, atau juga mungkin kita yang hadir saat ini di tengah berada dalam gumul, sikap kita adalah milikilah kerendahan hati. Rendah hati mau tetap mengasihi Tuhan meski banyak hal tidak terjawab. Kadang kita meronta, kadang kita protes, dan Tuhan biarkan itu karena kita tidak mungkin bisa memahami maksud dan perkataan Tuhan kalau kita menjerit. Yang kita butuhkan ketika kita sedang diperhadapkan dalam pergumulan secara khusus duka cita, kita perlu menenangkan diri kita. Kita perlu bersabar menunggu dan menanti. Kita perlu percaya bahwa apapun itu, masalah apapun itu, baik itu selesai atau masalah itu tidak selesai, Tuhan akan menyelesaikan bagi kita dengan cara Tuhan sendiri, bukan cara kita. Segenap keluarga dalam peristiwa yang dialami oleh Ayub, maka Ayub semakin kenal Tuhan yang hidup. Kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan pun harus demikian. Keluarga saya dan kita semua, kita akan selalu mengalami pergumulan. Kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah kita sendiri. Entah itu masalah keluarga kita, entah itu masalah gereja, masalah masyarakat. Dan dalam hal-hal yang berat, banyak umat Tuhan yang menyerah. Banyak umat Tuhan yang berbantah dan lari meninggalkan Tuhan. Ada yang sudah tidak bisa lagi berpikir soal kehadiran Tuhan karena sibuk dengan persoalan dan dirinya sendiri. Ada juga yang sudah tidak bisa berpikir soal Tuhan karena sibuk dengan pekerjaannya. Ada juga yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan kemudian ujung-ujungnya mereka kecewa. Hari ini kita belajar merendahkan hati seperti Ayub. Kita diajak untuk sadar bahwa kita lemah dan tak sanggup berbantah atau melawan dengan Tuhan. Jadi sebaiknya kita menyerahkan hidup kita tunduk dan berserah. Tapi jangan hanya pasrah. Beda tuh dikua menyerah, tunduk dan berserah. Beda itu yang namanya pasrah. Ya ke pasrah, tak lu mau apa-apa tuh. Biasakan kita, tak lu apa yang dia.
Kalau kita sedang berada orang yang putus asa, kalau sudah jauh dari Tuhan, yang biasa na pokana to yang tak luapan deh, malilin na pamarasa. Ya biasa itu. Saya mendengar itu, tak tulah tuh mau tuh pokana, baik na diprotes somo aku kesulitan alaku teh. Saya mengenal sosok orang tua kekasih kita ini di tempat ini juga, ya. 3 kali perjumpaan saya dengan almarhumah, dan saya pun juga mendengar cerita-cerita tentang almarhumah ini. Almarhumah ini adalah sosok yang setia dalam pelayanan, ya. Ramah, baik hati, itu yang saya dengar. Dan saya, walaupun perjumpaan saya singkat dengan almarhumah, tetapi ketika saya berjumpa, selalu dia menyapa, berjumpa lagi kita Ibu Pendeta. Saya berjumpa di tempat ini 3 kali, dan ketika Pendeta Eki memposting di Facebook tentang kapan meninggalnya orang tua, saya kaget dan kemudian bertanya kepada Pak Pendeta Eki kapan meninggal, dan dia coba menceritakan itu kepada saya. Tentu kita punya banyak kenangan, anak, cucu, kerabat, keluarga, masyarakat yang mengenal orang tua kekasih kita ini. Jadikan teladan apa yang telah kita terima dan kita rasakan dari kehidupan orang tua kekasih atau ibu tercinta ini, oma tercinta ini. Bahwa dalam iman dia tetap percaya bahwa di balik pergumulan sakit yang dia alaminya, Yesus selalu bekerja dalam hidupnya. Dia selalu memberi waktu hidupnya untuk Tuhan. Mari juga kita berkata dalam hati kita masing-masing. Mari kita berserah, kita rendah hati kepada Tuhan. Karena di balik duka cita ada anugerah Allah. Percayalah ada anugerah, dan itu adalah milik orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan dalam gumul yang tengah dia hadapi. Amin. Disilakan pujian dari keluarga. Terima kasih.
akan menjalankan hidup kasih. Tanda syukur kita atas segala pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, secara khusus dalam gumul duka cita ini. Namun firman Tuhan mengantar kita, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sambil persembahan kita nyatakan kepada Tuhan, kita mengangkat pujian, jangan hidup tak selalu tanpa kabel yang dekat. Ayo mampir. Okay. Banyak itu. Tapi di sana.
Oke, Dok. Oke. Mantap ya. Mantap. Mantap kita. Ya, begitu lah fikir masa aduk ke para fikir masa aduk na foto na. Masa aduk ke kiri ke foto itu narasi sudah lah. Mitira lah dol karanya. Tira. Oh, ha. Oh, mantap. Nerasi. Oke, nerasi. Oke. Pasal gigi mana rasa nanti. Bila asal itu. Berhasil. Enggak imam yang muning nah. Oh, bibi muda nak boleh. Iya. Itu betes sekali kita. Itu apa kita boleh sikit lah. Betes sekali pertama Pak. Terpis daw. Berdoakan. Putih dong. Tadi. Tambah putih dong orang tes ya. Tak payah tu baik. Kamar itu lagi. Saya mau naik aku kuat. Lain lah. Oh, Aji wah. namanya itu betul kami kita ada dalam tamu di televisi. Kasa. Oh, aku udah semangat. Iya. Ampit. Mata aku betul ke betul aman dan aku tahu televisi. Bentar lagi. Yang membuat kami tetap berpegang teguh kepada sehingga rangkaian pemakaman boleh berlangsung tadi bahkan esok hari di tempat ini kami percaya pertolonganmu akan terus kami rasakan dan dirasakan oleh keluarga. Ya Tuhan, di tengah duka cita ini pun kami telah mempersembahkan hasil dari buah iman kami yang sungguh kami syukuri bahwa semuanya ini kami terima karena berkatkan pertolongan Tuhan. Nah, terimalah persembahan umatmu ini agar berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan. Bapa, malam ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tak tahu apa yang terjadi pada diri kami masing-masing. Namun kami percaya yang terbaik yang telah Tuhan letakkan bagi kami semua. Esok hari kami akan berkumpul lagi di tempat ini untuk memakamkan jenazah orang tua kekasih kami, ibu kekasih kami yang kami cintai dan yang mencintai kami. Pada rangkaian kegiatan dan ibadah yang akan berlangsung esok hari, tetap Tuhan tolong dan sertai kami. Mampukan kami baik majelis gereja, mampukan pemain musik, pengerja gereja, pemerintah, ambil dalam petunjuk kepada untuk berkati mereka, sehingga dalam fungsi dan tanggung jawab kami masing-masing kami melaksanakan dengan penuh takut akan Tuhan. Kami melakukan dan melayani untuk Tuhan dan untuk umat. Secara khusus dalam hidup keluarga di tempat ini. Bapa, ampunilah segala dosa kami. Layakkan kami untuk senantiasa menjadi umat yang berpengharapan dalam iman. Terimalah doa kami, sempurnakan doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami membawa doa ini dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kudus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kami yang kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Di hidupku pun ada sobat yang setia di dalam pujian. Keluarga umat Tuhan, mari kita tetap meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mensyukuri berkat yang telah kita terima dari Tuhan, kita akan ujian tak kutahukan hari esok. Sampai malam mungkin. Penghiburan yang boleh kita lakukan pada malam hari ini. Setelah majelis gereja turut berduka cita, anggota jemaat pengerja gereja berduka cita atas meninggalnya orang tua kami Bapak Ibu tercinta Allah tercinta almarhumah Ibu Harapke atau Bapak Seri. Tuhan menghiburkan keluarga dan
sedang. Sebelum saya menyerahkan ini kepada orang, ada gelang yang jatuh. Ayo silakan ambil. Bilang kamu sana dan Saya bilang kali, iya. Jam-jam setengah 8 paling lambat. Karena kita mau menginap jam 2. Iya. Iya. kabur bisa jam 2 lagi Iya. bisa langan deh. Iya, kita salam itu. Oke. 8 berarti jam 7 kuan Om. Setengah 7. Halo. Oh, Menyala abangku. Menyala. Halo Hillary. Hillary. Oke, Hillary. Hillary. Mantap. Menyala abangku, main game abangku. Oke, bye. Bye. Selamat malam. Selamat malam Bang Ben. Timur Ketua. Jumpa lagi. Jam berkabar lagi. Oh, di sini. Iya, yang waktu itu kami numpan Pak Katana tumangka kapogau Solanasang. Nah, kami juga lagi di gereja karena pasan ke Solanasang kita kudu semangat na puang tontong pasake. Tutimo lah tama ke ungkapan hati dari keluarga. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak dengan hormat saya sebut namanya Bapak Solomon Otto atau akrab dipanggil dengan Bapak Mangya. Waktu dan tempat kami berikan. Yo, udah semangat tuh kesempatan. Wah, bunga kadang tuh tabe lah kok. Turun ke parainya, turun mindo, turun nambe. Labi pila ko majelis gereja soal ibu pendeta. Nanta akilan ibadah penghiburan. Namintu kita rampo tongkol. Bagi te Pak Adi lang keluarga dikti mo nate Pak Adi ya te dalam na kasih bagi-bagi nasa mo solo nasa te. Dia mo lang keluarga te tuki kuah ubre sumang alam kita solo nasa tadampo si pakatanan na bisa. Mana sa kirasaka kumuha yate Mama Zerli batulnya na Jeremy mana sa kirasaka lang keluarga kumuha kata adiangkan bilang na ikanasay kumuha Indo Mayriki Indo kamurai kami umpanundu kami inde keluarga borong yang moto panutan jadi contoh lang kita inde borong la tontong la to kemanda ake la abit pila ko anak na
ampona tan naman naramdaman na borong tapi taruh sa batuan. Yang memisahkan tu pangadaran na batu ikan na nenek dia bilang kalau kita minta solanasan betul-betul inang dirasakan lan inde keluarga borong semua manasa tak ada lan ketuang kita tak ada lan rapin detail belanna jika setongan yakin na tate bagi doang kalalang biasa nakaikan di lantai lama-lama alim bakalando turutondo kena tahu kumwa susito tapi ya tu contoh lata pemanda inang kumwa na yung nasa kumwa yung nasi kamali iti kita minto rapu hindi keluarga borong ya mate na besarukan ang napukadang nakuha ya tu kita tahu rupa-rupa umbalatakuan ni berusaha tak bisa berhasil dan duka tahu maklulian duka dan duka pasir pawarangan susito. Jadi memang saling bang situmpah kata ya jadi ia mengerentok lalang lagu kita keluarkan deborok lato temanda atau itu toh ya lagi dilaku batin nate jadi yang ada masalah dan nasal jalan keluarnya waktu ada solusinya. Yo, ya seperti Ayub tadi, ya punya kesabaran, ya. Jadi menjadi contoh kalau kita solana sentoh. Masih taruna, jika jomel keluarga guru suanga abu dalam kubung pendeta majelis, kembangkan nanti lagi ada penghiburan. Kuang guna semua abu dato nalakot toran ambek lan tondok budak-budak tempat tanah dan nabeki bapak dilalang tang diwelang pawala itu main luar biasa kendireng kita masukan kumala susito guru cuma ngaduka budak to laku to mangurang garai keinan tanay maadok persolanasan manasa kinakato mangurang ayo taol tanay maadok kodok kete naurang siya kadingiti kita runa laabi la katoran nindo lang keluarga tu kerjasama lo boko ulayani ki ya, dia akan malah mungkin dem nanti pakai itu kekurangan. Ya, nanti kau jom di keluarga. Ya, udah semangat abu dato. Ya, jadi usaha kalandum kayak kepukadang kita bang ngomong pasti pati itu nelona ngejak kadakena minabayang sauku ya to. Jadi bayar kita cukup barang kalau kita soal asal Tuhan memberkati kita semua. Sekarang itu cara masih tem, bisa buka mate, dan berapa? Kita ada masih tem, mangsa. Jadi ya ibadah masih ibadah hiburan, patu ibadah Nia. Kira-kira sama mulai jam 11. Mulai jam 11, jadi kira-kira jam 1 lek nangkoi guru kita. Mudah-mudahan ya. Tapi ya pakai malalang ada apa atulah ya mate, baik tak ya salah mate, ada. Yo, dari kondisikan dia kepesan kumang bayar kate mangka apa tuh. Teman makabul. Di situ. Yo, bayar betul, yang patah itu. Tapi yang jelasnya kita ibadah jam 11. Ya. Jangan melihat sebelum kita soalnya sebentar. Ya, udah semangat. Yang dapat taruh itu
Yan ada siapa bilas suruh woko, oh bangkit lagi. Yo pas dulu aja makan teh. Ya. Oke, ya tinggal doa makan dulu guys. Lalu kita makan dulu di bangku Ya, karena mangkadako tu kelompok 5 persiapan. Kami minta dengan kasih kepada Ibu Diaken Nurani Mangedong na angkar kilang doa jamuan kasih. Kita selakukan dia bagi ambil kita. Oke, Markiman, mari kita makan. Oke, pindah ke kombong. Jadi, Bastian, oke. Roy, mantap bosku. Marianti Kapa yang sampai sandung dulu malam. Pantolo. PP 12 tuh deh. Pasti boleh pilih deh. Iya. Bicara kan ini. Iya. Boleh. Itu Rodin ya. Oke, ya. Oke, Markiman, mari kita makan. Palongo. Ada. Woi, kasih. Balai bedu kamu bukun teh. Iya bisa ada. Ada yang butuhkan airnya kan? Airnya itu loh biasanya itu dukun yang perkara tiba-tiba mandi. Ya kira obat ada masih. Kan namanya tidak kan? Iya. Obat tiba-tiba. Iya. Di sini awat tengah teruntir apa? Pernah. Oh. Ah. Hadiah kan dulu ke Bunda. Lagi bisa ya. Oh, si kubangan apa ya? Pasal dia di si kubangan oh. Sedok dah. Berapa? Wah, ini pampak tamu karir kata. Sa ako may pangapabuli ka din nun na. Tayo pabuli din nun. Oo, mag-inom ba rin ito pabuli? Berapa bulan itu nih? Sa ako may rata-rata kito rada batu untuk doa itu kada ambil rata mo na pabuli na bicara. Cara kaya le.
Ini meron ka bukunya to ya. Kami ini bikin udah di sini. Tawin na di pa si wah, tak iya boskuan piutok yung TM. Bubun na piutok yung TM. Iya. Bubun na piutok kita nyatain na TM. Masih rong kita ini na. Mura ko trabintol oke mura tayo. Bisa pa rin ang ibu. Kapag ya, sila nasi Lagi lolo. om gas ngin tol ya, masih rolio. Oh. Apa na rin? Ito tando. Oh, sebagi dulu, yo. Oke, alamay saloyang. Oke, Julio Ponto. Ali mati saloyangnya. Ali mati is. Oh, ada. Do tando tuh. Wah, marasa itu dia lupa. Oke, kasih luar biasa. Nah. Nandure kalau keren teh. Nah, kalau kedua apa kan dia tak apa ya, Le? Ayo Mi main nasap-nasap nih. Oke, ya. Ya guys, ya mungkin selesai dulu lah. Tak akan nyoli bang ah. Tolong pada dulu lah. Pak Soting pa, ya Pak Koting. Ini salo yang kalah kuna petardingnya. Makannya. Oke, yo. Ya Pak Sound System. Oke, baik. Mana Lureta, ada Lureta di situ. Dia mau bawa anu, bawa kian selesai Lureta kira. Mande guys. Eh guys, mande. Oke. Masa ada kau sama yang aku bertongon apa ya? Labornya kalau minta lu kita ada pasir dong, Mande. Mantap. Oke, sir. Marah tuh masuk labor ya? Sudah mau. Ada malam minggu deh. Malam minggu rek. Oke, jadi untuk di mana ini bosku? Ini di Rendang Batu. Mana lu kami mesti Oh, bisa aku malam minggu, Bang. Semalam Pak Amma malam minggu. Pagi pantai. Pagi kolam. Nah, ini karena ada batu teh. ketemu sembahyang. Apa? Ini malam sembahyang waktu bulan ni. Kantor rumah minta ya. Dari bawah CCTV. Ada di bawah ada kita tengok soal tinta guys. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul pada saat ini Tuhan, Engkau tahu maksud kami bersama.
Kami datang untuk saling menghibur, saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Dan ya Tuhan, pada malam ini kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya dengan sabda-Mu tadi Tuhan akan menjadi penghiburan bagi kami Tuhan, untuk menguatkan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ya Tuhan, walaupun keluarga di dalam keadaan berduka Tuhan, tetapi mereka Tuhan masih sempat menyiapkan kepada kami Tuhan makanan dan minuman untuk kami santap bersama. Berkatilah Tuhan makanan dan minuman ini agar bisa memberikan kekuatan kepada tubuh kami Tuhan, untuk kami pakai terus beraktivitas di dalam memuliakan nama Tuhan. Dan ya Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat kepada keluarga Tuhan untuk terus melanjutkan prosesi yang akan masih dihadapi besok hari. Kuatkan kami semua Tuhan, dan berikan terus semangat Tuhan walaupun dalam keadaan berduka. Karena kami sebagai orang yang berpengharapan di dalam Engkau, yang percaya kepadamu Tuhan, bahwa walaupun kami menghadapi berjalan di lembah dan gunung yang terjal, kami tidak akan pernah takut dan ragu, karena Engkau memegang kami terus Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang memohon kepada Amin.
mar kalau ready bank kami. Desa di bank kami. Oke, sasakuan kita guys. Sekian mama ada bunuh tak ikan di Pak Telok na. Ya, pemilik Pak Rekam tidak amin. Oh, lana apa kita? Oh, Pemiloy. Pemilik. Saya makan daging Mbak. Oh. Hadir untuk menyimak. Oke, baik. Al-Fatih Rizki. Apa? Kita tipikan anu sangat Memang sangat langsung bisa ditonton di televisi. Oh, tak ada bukan ini punya itu aja menonton langsung toh. Toraja unik Ya, tipikan. Video ko so. Sul. Saya ke pernah mana kita mak beli abang ko deh. Oh iya, foto ko kita mana sama. Tur ni mana so. Nah, pakaborok ko. Kasih dilari di sana nih, Kesalahan teknis. Iya, kesalahan. Oke, Oma, pemberi makan dong, Oma. Makan yang banyak. Sehat. Oke. Ini bukan Pak Longo. Bukan palongo. Apa kayaknya? Pak Longo. Kayak dong di Longo. Di longo. Bukan di longa. Di Longo. Kalau dia kolesterol tidak jauh. Hati-hati, tensi. Hati-hati tensi kita. Iya. Cuma syuting. Di tanda itu apa Daud ke Surabaya? Yo, Daud pasang surat. Nah, yo. Sang panuan ajoto salamana. Sudah Pak Denera ko. Oh, naku siya mo, bini na nina. Madaw, naka ampok ito. Iya. So, tingin ito. Pasang surat. Kapan? Nakora, potong kita sa leko ko kami. Tae ko tanda sa leko. Iya. Nakora pa paanay sang kwan ni. Kwan ni nasa kali ng pot. Kalau po siya Tom Brown tilo. Yesus ito sa gereja kan ni. Mang kamari to nene anu ne. Seri surat. Oh iya, nenek seri surat iya. Siya kan lambaw. Iya. Tadi mah. Nanti dulu. Tara kami kumande. Dulu. Biar Maka mo. Desi, Desi. Desi. Kami mana saya solat dua makapala tasik di kadumi. Makapala tasik ko mo. Iya. Oh, matako ko mo terbang di udara. Air kumano tapi anu jalan-jalan.
Yang santai aja. Iya, bener santai deh. Kalau Ada tiru-tiru pesawat pemandangan. kan biayanya banyak. Tak siapa harus tu bisa aku mau takut gimana kaprak tak wis abu dah pecopet tak siapa tu teh boleh. Tak ada lah. Hah? Bagus. Bagus sih. Aman. Ya. Aman iya. Dulu kan takut bang gimana kaprak tak wis sama abu dah pecopet. Aman. Aman mau itu teh boleh tak boleh Ya, takut. kita waspada lah. Hmm. Terjamin kalau kapal laut kok. Iya. 3 kali makan, 4 kali makan. Sudah ada nomor tempat tidurnya masing-masing. Iya. Boleh. Nanti bisa selai ke ian le, selai ke ampa. Tak murah ya. Tak am itu teh mo. Bersama sila yang pak. Oke, kapal laut ki. Tempat tidur. Karena melantai dasar ki ya. Pada gede mulit. Melong mo kapal Pakai tawai lah. pakai lip ke maliki apa mai? Maliki lengan kolam renang, lakuan apa mai? Kayak seperti di restoran lah, anu lah. Di hotel. Oh, namanya kapal pesiar itu bisa nggak? Kapal pesiar. Iya, Kan ya? kapal feri. Iyalah, Yang bawa mobil itu. yang bawa mobil. Oh, kapal feri yo. Sampai pesiar kukuan. Nah, hotel mo kayo. Bay anu tole, bay si Talurat tole. Sama bisa kapal feri, hampir 400-an. Oke. Oke, ambil Februari ikan deh. Ya. 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 Mantap untuk teh dong Pak Tol. Ya, inang peralu itu kan jadi kande. Peralu, iya. Kaletas ya. Nama sakit juga kita naik kuman deh. Pakai bersemangat untuk berjuang lagi kami motor. Ya. Harapan. Iya, ya nih masa kisah teguh beri sesiak kuman deh. Oh, ini harapan tuh. Nah, ini kisah betul. Oke, masaki bikin dente kuman deh kuman rumah. Oke. Sudah makan. Iya, oke. Ada Mantap. baloknya mau minum Pak? Oke, balok luar biasa. Balok manis lagi. Mana balok main sini? Balok dari mana ini? Nah, kita coba-coba baloknya. Baloknya ini segar manis. Oke. Penuh? Oke, sudah cukup Oke. ya. Nanti saya melangu. Ya, Oke, apa? silakan. Bosil, makan. Balok baru ini. Iya dong. Baru masih hangat. Baru dari pohonnya. Pohon. Masih hangat ini. Nah, enak sekali nikmat. Satu gelas ini nah pusing begini. Halo. Halo, Dendra ke pesta teh bonge. Oke, dengan Barat Kareba. Kareba melo. Kareba Melo. Oke, baik. Bagaimana anak muda di belakang? Enak itu kalau ada guys. Aman. Oke, mantap. Oh, maaf. Maaf tak mesti sama mana. Sampai jep apa? Oke guys, jangan lupa Columbus guys. Jangan lupa Columbus. Ya, pasti Columbus. Oke, baik, mantap. Columbus kalau ada yang tinggal toh Pak toh. Oh, iya. Nah, pokoknya Columbus lancar. Oke, baik. Di bala itu ada di sebelah barat sule, Ya. rasa. Kedemnya Torona Iya, ya Radai. nak. Jadi lain na maras guys. Laupat na. Ya. Apalagi sana ano, puluhan ni kaya Ya tuh daerah na pare mang roso-roso lalu bang. Mantap Mak Geri, balok na. Wah. Ya. Mantap balok na. Langsung kalau nanti bekalin masih kan tuh. Iya. Ah, Jadi senang lah. lebih senang lah. Iya. Oke. Langsung. Iya. Merasa tuh kiri itu kan be. Ya, ya. Merasa. Jadi Luar biasa. sekali kami masih kan jam-jam 8 tuh tak tigor tuh. Oh iya. Kiri ya. Ditambah kuete batu lantar apa ko meninda. Coba ya tuh pertama masih yang di sikat ya tuh saleko. Oh Saleko li. Iya, ya betul. Wah, besok Saleko akan Ya. mengakhiri Ya. hidupnya. Wah, wilayah M. Iya. Waduh. Iya. Ya. Sejarah Uang itu bisa dicari. Ya.
Ya, semoga yang membelinya diberkati terus Ya, supaya setiap saat bisa mengangkat keluarga. ya, Iya. Betul. untuk balik bakalan betul. Iya. Oke. Ya. Iya. Oke, baik. Oke. Mantap. Oke, lamber sem. Sina bikin bisa dari bantuan. Oke. Apa waktu bosku? Ay, bisnis kita di kampung. Siapa tahu bisa di barang apa? Oke, ya. Garis putih. Garis putih. Iya. Oke. Pengirusan tuh sama dingin. Ay. Ini di Pokada tidak ada lawan, anu bukan arti besar toh. Iya. Lawan berarti tidak ada temannya minuman. Temannya minuman pun budal tina lembe. Whisky raka apa raka? Itu de anu tuh. Jangan lupa Pak Biang Burak. Hah? Oh, ada komentar lain nih Poppy. Jangan lupa Pak Biang Burak. Ay, Pak Biang Magiri. Burak. Lempar ke Jakarta. Nah. Oh, Biang Burak. Mana burak? Oke, ya. Bisa juga daging babi campur burak. Iya, betul. Bukan itu makan bawang. Yes, Tim Ngesa. Oke. Kopi lah. Kopi. Menyala. Nyala Ah. kopi. Menyala. Balok. Ay. Kita sama-sama Baloknya luar Puang biasa. Pajar di sini. Iya. Jadi kita temani dari Batu Alu sampai di sini Puang Pajar itu selalu ikut. Iya, Karena dia luar biasa, cinta Puang sama Pajar. almarhumah. Oke, silakan minum baloknya. Menyala. Ya, supaya Gaskan. menyala, gaskan terus. Bagaimana orang lihat Tungka? Bagaimana tuh sudah makan? Mari. Nah, minum balok. Minum dulu. Oke, baik. Oke, Pak Liling juga makan minum balok. Ini. Mantap. Ambil ini. Tunggu dulu, saya minum dulu. Bisa minum ya. Nah, minum dulu. Oke. Marah setiap orang keren lah. Oke, mau tangan sampai begitu. Mantap. Oh, mang kesiapa kita kemana? Mangka. Oh ya. Nah, oke. Ini lagi dia mau minum lagi. Kasih sana. Liling. Oke guys. Aku tak agak mau di bangku guys. Kita paling kurang tuk gue. Berasa tuk. Ada tuk amin itu. Oh. Sudah mabok. Oke, masuk ke komen kuampit. Oke, masuk ke komen. Oke, yes Tim Ngesa. Melor tua tanta. Men mau lutokin deh guys ya. Aman, siya manlisan. Oke. Kopi, orang Sagala. Oke, baik ya. Nah, oke. Nah, sini lagi. Bagaimana Jeremy? Halo. Oke. Jeremy family. Sudah makan, sudah kenyang. Sudah makan? Wes mangan, wes. Wes. Mangan. Mana mereka orang Surabaya sudah pulang semua? Iki wong Surabaya kabeh iki. Surabaya kabeh. Sampun. Ya. Nggih. Ini dokumen ini tidak hilang seumur dunia ya. Iya. Kecuali MPS hilang ya. Iya. Ya makanya dilarang kasih masuk kalau ada darah karena pasti disuruh dihapus sih. Batu biasa terhapus kalau ada orang potong kerbau toh. Nah itu tidak boleh itu, pasti biasa terhapus itu. Kalau begini-begini tidak gitu. Alasannya apa? Sadis. Ya. Iya, kadang ada orang yang enggak biasa toh. Oke, Poppy, salam sama orang-orang Surabaya. Oke, terima kasih. Aduh, minumnya udah ketinggalan. Oke, baik. Mantap. Ya. Oke, Pak Peter, terima kasih yang liputannya ya.
Semoga lancar. Oh, sudah makan ke Pak? Wah, sudah. Oh iya. Ini lagi bicara sama Otta ini. Kota, oke. Iya. Di mana kota? Hari Makassar ya. Ini Pito, napunta tenang kuno tayo sa. Ya, ano ini dari Di Randang Batu. Orang Randang Batu. Borong, Tempuran Borong Randang Batu. Oke, Budiman Ismail, di mana lokasi? Ini di Randang Batu, pinggir Batu, Randang Batu. Nah, menyala di muka aku ini minum balok 5 gelas. Mantap. Iya. Oke, baik. Pak makan kan tuh ya masuk ke personal jadi mau makan. Oke, merkot tu pe muda. Depa kepala olan, depa patelo, pura. Tak mau bisa li Columbus. Wah, si Pandilo. Wah, si Pandilo gitu le. Nah, kan ni mira karu biru baki mira kita marasai. Bersusi mamina. Ibu dah pa Karina om opit jubanwa. Sa maletaru. Kau udah duka kira desi ami duku uta. Mantap Om. Maletaru kia patay ang anda di benduku dari gay. Apa ya guys? Masya apa nih pokara ke? Iya, ini kan aku ya istilah aku pasti budo Pak Karina ompit jubanwa sa maletaru. Wah. Kau maletaru kia patay ang bengki duku dari. Kalau ni ada tu apa tu? Oke. Oh. Pastikan deh itu guys. Pasti pakai urusan itu. Tapi mbak dong kiring bintang ompit. Saya mau tuh kirim bintang teh lah na. Madin di bikin nanti awak tuh bintangnya lauran dong teh. Kau kiri-kiri tuh ada bintang di lauran. Oh kaisa bah. Mereka kuah. Ini totok. Ini malah merasa tok. Oh iya. Oke guys ya. Bila sudah teh makan pemawaan yang baru teh ah. Kamu di mana sudah lakukan di mana? Nah, sudah dulu kamu keluar ya. Hindi pa pala ang pura rin eh. Iso tino lo. Woi, cucu, lihat di sini, cucu. Ya. Oke, cucu yang cantik. Oh. Bisa buat cucu jadi nih. Halo bosku. Oke, ya. Halo bosku. Mantap. Halo bosku. Oke, ya. Pak Columbus. Ya, Pak Columbus. Lolo aku bentong sok dapet tak ada. Nama apa di kini bukti mereka baik. Nah, aku nomor ewal aku lumus kena rin pa tekan. Woi. Baru apa guys? Kau malam malam. Sebentar kau. Pulang lagi. Oke, makasih. Ini untuk berapa kita? Ini apa na sok kamu teh 5 gelas bir. Pun bisa pakai titik. Yang depan bawah. Kita tadi oleh saya ikon. Minum ompit. Oke. Minum ya, sudah habis minum pakai nasi ya. Menyala memuka aku. Oke, pagi dulu saat itu. Ya.
Putih dong, kamu merasa. Lagi teh kepala dusun gitu kamu. Syuting itu. Kamu kepala dusun itu mah. Kepala dusun. Jagoan nalan RBT itu. Akar 5 menit. Oh. Jatuh pengawal tuh. Oke baik. Asisten atau Dan tak dia apa kamu ni? Oke. Dwi pokon. SRRPT. Besok SRRPT, naku Dwi pokon. SR ramai tempat. Wah ini uli. Kamu kepala RBT nakal. Kepala RPT. Oke baik, Pak Rasat tuh. Selamat malam penonton. Oke baik, Dari Borong Randam Batu. Iya. Oke baik. Oke, pelaki kosku kita. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Warga Randam Batu dan sekitarnya. Oke, Ma'ar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat semua. Selalu panjang umur. Iya. Jadi kalau malam ini kita begadang di sini. Oke, Begadang atur sambil aja. minum Baik selalu. Semakin di depannya. Oke baik. Iya. Oke tante, mau Pak Columbus tadi mau. nama tu na dak apa tu kita nama tu mak kalau. Nama apa Rinda? Nomor juga ada Columbus kita den. Oke, Ma'ar, mampir kakak. Oke baik, terima kasih. Nanti kita mampir. Markimir. Mari kita mampir. Pokoknya selalu di depan. Iya. Insyaallah. Oke, nggak ada orang yang abadong kopi. Lama badong kita. Ada abadong. Kalau abadong di keluarga, nak abadong. Pahala tu nak utek sama. Kota kali mu tak bisa dia pun. Kurang metuk gue. Malah udah utek. Lagi udah lah. Bisa ya kalau diundur-undur enggak bisa ya. Bagaimana ibu-ibu begadang? Begadang Ompit. Oke, begadang. Demi Oma toh. Mama, Bisa tinggal satu semalam malam. kita Besok kita ketemu lagi. Oke. Ya. Oke, Selamat Ompit malam, juga mau permisi Ompit. dulu ya. Iya, terima kasih banyak Ompit. Oke, terima kasih. Sangala TV, terima Tante kasih. Olivia. Iya. TV. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Kita Ompit mau pulang ya. Ompit mau pamit dulu sama pemirsa ya. Inilah siaran Sangala TV yang disetir oleh Ompit yang bekerja pada frekuensi Pitu bisa Mega S di atas 4 pohon bambu. Ya, sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke, baik. Oke, Bang Jack. Halo, Bang. Oke, Mbak. Awas. Mbak Prita mabuk. Ya, Mbak Prita sudah mabuk. Oke, baik ya. Ompit mau pamit dulu dari ruang pendengaran dan ruang penontonan. Oke, baik, kurang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat malam. Sampai jumpa. Amin.